masih hangat, dan masih kuingat kejadian yang kualami malam itu. Aku baru pulang kerja sekitar jam 10:30 malam. Hari itu Bandung mendapat kabar gembira, di mana Persib Bandung menjadi juara kembali di tahun ini. Kontan semua orang turun ke jalan untuk merayakannya. Klakson bersaut-sautan, kembang api, dan nyanyian membanjiri jalanan, termasuk aku. Aku pun terhanyut dalam euforia hingga waktu menunjukkan lewat tengah malam. Setelah dirasa cukup, aku pun memutuskan untuk pulang. Badan sudah terasa lelah, ingin segera sampai ke rumah. Dari pagi bekerja hingga malam lanjut konvoi. Rasanya aku perlu istirahat. Agar lebih cepat, saat itu aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas menuju ke rumahku. Jalan pintas ini hanya bisa dilalui dengan motor. Jalan itu memang lebih cepat untuk membuatku sampai ke rumah yang berada di daerah Bandung Selatan. Tapi banyak yang bilang jalannya sepi dan angker. Ketika itu pikiranku masih dengan euforia kemenangan Persib menjadi juara. Hal-hal lain tidak kupikirkan. Motorku pun sampai di jalan itu. Begitu masuk ke sana, rasanya memang langsung berbeda. Lampu motorku seakan lebih redup, dan keadaan malam itu terasa aneh buatku. Dari hingar-bingar konvoi Persib, dan ketika masuk ke jalan itu sangat hening. Bahkan rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikanku selama di jalan itu. Sempat ada sesuatu yang tertangkap oleh ujung mataku, bergerak di semak-semak. Mungkin hanya hewan, kataku dalam hati. Beberapa ratus meter masuk ke dalam itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba tercium bau sangat menyengat, seperti bau anyir campuran tanah basah dan bangkai yang jika kau menciumnya mungkin akan berasa mual. Aku tengok kiri kanan, tidak ada apa-apa, hanya motorku saja yang melaju di sana. Aku tambah kecepatan, tapi motor malah terasa berat, seperti diboncengi sesuatu yang berat. Dan saat itu padahal jalanan tidak menanjak. Mesin motorku mulai meraung. Di tikungan pertama, aku sempat melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang ibu-ibu berdiri membelakangi jalan. Rambutnya panjang, memakai daster berwarna kusam. Dia tidak bergerak. Perlahan aku melewati ibu-ibu itu. Punten,
jawaban. Apain ada ibu-ibu di jalanan kayak begini? Orang gak waras kali ya? Bodo amat. Angin dingin mulai terasa menerpa wajah. Aku paksa gas lagi motorku yang terasa berat itu. Tetap saja motorku tidak bertenaga. Tak sengaja aku tengok ke kaca spion motor dan kok ada sesuatu yang duduk di jok belakang motorku. Begitu melihat itu aku langsung tengok ke belakang. Dan ketika aku tengok langsung, tidak ada apa-apa. Salah lihat kali ya. Tapi bau busuknya tercium semakin jelas. Sadar mulai ada yang tidak beres. Aku pun mulai waspada. Aku baca doa di dalam hati sambil terus gas motorku di jalanan yang terasa semakin lama semakin sepi. Hingga sampailah di satu titik yang harus aku lewati, di mana di depan kulihat ada satu pohon yang sangat besar. Sepertinya pohon beringin. Besar, rantingnya berakar. Dan ketika melewati pohon itu, tiba-tiba motorku mendadak mati. Panik aku coba starter dan nyalakan motorku, tapi tetap tidak menyala. Kenapa sih nih? Keringat dingin mulai membasahi leherku. Dan tiba-tiba terdengar suara menggeram dari kejauhan. Terdengar dari atas pohon. Aku menongak dan tidak ada siapa-siapa. Tapi ada ranting pohon yang bergoyang sendiri, seperti ada yang baru saja melompat dari sana. Sampai ada suara dari sampingku. Perlahan aku menengok ke sana dan astaga, dari semak-semak di samping jalan muncul satu sosok berdiri tegap di dekat pohon besar itu. Satu sosok tegap, tinggi, terbalut kain putih lusuh. Itu pocong. Wujudnya tidak biasa. Tingginya melebihi manusia normal. Dengan kainnya yang kotor, sobek, lusuh penuh dengan tanah. Wajahnya terlihat hitam legam seperti terbakar, dengan matanya yang bolong. Mulutnya menganga terbuka lebar, dan terdengar suara dari sosok itu yang parah udah menakutkan. Pocong itu melayang ke arahku semakin dekat dan semakin jelas wajahnya. Dan saat hampir menyentuhku, spontan aku teriak sekuat-kuatnya sambil terus berusaha menyalakan motorku.
Entah kenapa tiba-tiba motorku menyala dan aku langsung tancap gas sekencang mungkin. Aku tidak berani menengok ke belakang, tapi suara teriakan itu masih terdengar jelas di telingaku. Parau dan menakutkan, membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Meski aku sudah jauh meninggalkan tempat itu, entah kenapa merindingku tidak hilang. Dan ketika tak sengaja aku lihat di spion, ada sesuatu yang putih berdiri di atas jok belakang motorku. Aku langsung buang muka dan tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas keluar dari jalan itu. Sampai di jalan yang ramai, aku sempat berhenti dan turun dari motor. Sosok itu memang sudah tidak ada. Tapi di atas jok motorku terlihat ada tanah-tanah kotor yang basah, tepat di posisi sosok itu berdiri. Begitu sampai rumah, aku langsung jatuh terduduk. Badanku dingin, tanganku gemetar. Keesokan paginya aku periksakan motorku ke bengkel dan mekanik bilang tidak ada masalah sama sekali dengan mesinnya. Semuanya normal. Sejak malam itu aku tidak mau lagi lewat jalan pintas itu jika malam hari. Dan ketika aku ceritakan pada orang-orang di sekitar rumahku, ada yang bilang konon di dekat pohon besar itu ada sebuah makam yang sangat tua. Namun jika dicari, makam itu tidak terlihat ada.